Interaksi sosial adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Dan sebagian besar dari kita bercita-cita memiliki persahabatan dan lingkaran sosial yang dapat kita andalkan. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa orang-orang toksik tampaknya memiliki banyak teman, sementara kamu merasa kekurangan dalam hal ini? Ini adalah fenomena yang membingungkan dan sering membuat kita bingung. Bertanya-tanya, mengapa popularitas tampaknya begitu condong ke arah mereka yang membawa begitu banyak hal negatif dan drama ke dalam kehidupan masyarakat. Namun, kenyataannya, popularitas tidak selalu berarti koneksi yang tulus. Dalam video ini, kami mengeksplorasi konsep ilusi popularitas dan psikologi di balik perilaku orang-orang toksik. Dengan memahami alasan dan cara mereka menarik lingkaran sosial, kamu dapat melindungi diri sendiri dan memupuk persahabatan yang lebih sehat. Jadi, mari kita lihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena tersebut. Nomor 1. Kamuflase sosial dan koneksi dangkal. Individu yang toksik seringkali terampil dalam berbaur dengan kelompok sosial yang berbeda dan menampilkan diri mereka dengan cara yang menarik orang lain. Mereka mungkin memiliki keterampilan sosial yang berkembang dengan baik, karisma, atau kemampuan untuk menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan berbagai situasi. Kamuflase sosial ini memungkinkan mereka menciptakan kesan memiliki jaringan pertemanan yang luas. Mereka terlibat dalam interaksi tingkat permukaan yang berfokus pada obrolan ringan, sanjungan, atau terlibat dalam aktivitas yang memerlukan sedikit investasi emosional. Hubungan-hubungan ini seringkali kurang memiliki hubungan yang tulus, karena individu-individu yang toksik memprioritaskan agenda dan kepentingan mereka sendiri daripada mengembangkan hubungan yang otentik. Popularitas nyata yang mereka miliki hanyalah tabir asap, yang menyembunyikan tidak adanya ikatan yang mendalam dan bermakna. Nomor 2. Dinamika dan pengaruh kekuasaan. Orang-orang toksik seringkali memiliki tingkat kekuatan atau pengaruh tertentu. Kekuasaan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti status sosial, kekayaan, atau koneksi profesional. Orang-orang mungkin mau mengabaikan perilaku toksik yang dilakukan orang-orang ini karena mereka percaya bahwa berteman dengan mereka dapat mendatangkan keuntungan pribadi, baik itu akses ke lingkaran sosial eksklusif, peluang karir, atau pengakuan dari hubungan dengan seseorang yang berpengaruh. Hal ini menciptakan ilusi popularitas, karena orang lain menganggap orang toksik itu sebagai seseorang yang memiliki lebih banyak teman daripada yang sebenarnya. Nomor 3. Taktik manipulasi dan takut konfrontasi. Alasan lain orang-orang toksik mengumpulkan teman adalah kemampuan mereka memanipulasi orang lain untuk mempertahankan hubungan mereka. Mereka menggunakan berbagai taktik, termasuk menghilangkan rasa bersalah, pemerasan emosional, gaslighting, atau sanjungan berlebihan untuk membuat orang lain tetap terlibat sambil menghindari pertanggungjawaban atas perilaku toksik mereka. Orang seringkali takut mengkonfrontasi individu tersebut mengenai tindakan mereka karena potensi dampak negatif, seperti pembalasan, pengucilan, atau merusak reputasi mereka sendiri. Ketakutan ini menciptakan ilusi persahabatan yang tak tergoyahkan karena mereka terus bergaul dengan orang-orang toksik meskipun ada kerugian yang ditimbulkan. Pada dasarnya, taktik manipulasi orang toksik dapat memaksa orang lain untuk tetap berada di circle-nya, sehingga memberikan kesan popularitas dan loyalitas. Nomor 4. Orang yang sepemikiran. Orang-orang toksik seringkali mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang mencerminkan sifat-sifat toksik mereka. Dinamika kelompok ini dapat menciptakan ilusi memiliki lebih banyak teman. Padahal, individu-individu tersebut hanya berfungsi sebagai sistem penguatan atas tindakan merugikan orang toksik tersebut. Mereka memvalidasi, mendorong, atau berpartisipasi dalam perilaku toksik. Meskipun orang yang toksik mungkin mendapatkan validasi sementara, hubungan ini tidak sehat dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Mereka tidak memiliki dukungan emosional dan keaslian yang didapat dari persahabatan sejati. Nomor 5. Kurangnya kepekaan. Tidak semua orang
memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sifat-sifat toksik pada orang lain. Kurangnya pemahaman dan kesadaran ini semakin berperan dalam ilusi pertemanan yang populer, karena orang-orang secara tidak sadar menyelaraskan diri dengan individu-individu toksik tanpa menyadari dampak negatif terhadap kesejahteraan mereka. Mereka gagal mengenali tanda bahaya dan tidak memahami konsekuensi dari perilaku toksik. Akibatnya, mereka menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut tanpa sepenuhnya memahami potensi kerugian yang mereka alami. Mereka mungkin menganggap orang-orang ini tidak berbahaya atau salah menafsirkan perilaku mereka. Nomor 6. Proyeksi media sosial dan kaburnya realita. Di era digital saat ini, platform media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi kita terhadap orang lain. Individu yang toksik memanfaatkan hal ini dengan mengatur kehadiran online mereka secara cermat untuk memproyeksikan kehidupan sosial yang dinamis, yang dipenuhi dengan banyak teman dan pengalaman menarik. Dengan postingan yang dipilih dengan cermat, gambar yang difilter, dan teks yang menarik, mereka menciptakan citra popularitas dan kebahagiaan. Mereka menampilkan pertemuan sosial, petualangan perjalanan, atau gaya hidup glamor. Namun, di balik kehidupan sosial yang berkembang dengan cermat, terdapat kebenaran tentang hubungan yang dangkal dan kurangnya persahabatan yang tulus. Popularitas online orang yang toksik bergantung pada ilusi yang mereka ciptakan, sehingga mengaburkan batas antara kenyataan dan proyeksi digital. Pada akhirnya, orang-orang toksik mungkin tampak memiliki banyak teman, namun hubungan mereka seringkali dibangun di atas landasan manipulasi dan kontrol yang lemah. Ilusi popularitas yang mereka ciptakan menutupi dinamika toksik yang sedang terjadi. Popularitas sejati terletak pada sikap otentik, baik hati, dan penuh kasih sayang. Jadi, fokuslah untuk menciptakan lingkungan positif bagi diri kamu sendiri dan peliharalah persahabatan yang membawa kegembiraan, dukungan, dan pertumbuhan dalam hidup kamu. Dengan memprioritaskan kesejahteraan kamu sendiri dan mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang tulus dan penuh kasih sayang, kamu akan menemukan kepuasan sejati dalam hubungan kamu. Lepaskan ilusi popularitas dan nikmati keindahan hubungan yang autentik. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua terima kasih.